Katanya si R rajin berdoa tapi kok iri hati dengkinya nggak habis-habis. Dibales dong sama Bang Ruben. Jadi saya tetap bangga dengan diri saya walaupun kalian bilang lemes, kayak perempuan, ngondek, atau apa aja lah terserah idolanya, yang terpenting ikutin nikmatin kan keringat saya. Betul. Jadi idolanya disuruh belajar lagi tentang adab. Paham nggak sampai sini? Minimal tahu rasanya batas sabar seseorang juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar sehat hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu lancar. Di video kali ini, kita akan membahas kabar terbaru yang kembali memanas antara Ruben Onsu, Sarwendah, serta sosok yang belakangan terus menjadi sorotan netizen karena dugaan penggunaan fasilitas rumah yang dikaitkan dengan Ruben untuk kepentingan endorsement. Yang bikin heboh, Ruben kali ini tidak lagi memilih diam. Sejumlah unggahan dan balasan yang beredar di media sosial dianggap sebagai sindiran keras yang membuat suasana semakin panas. Di saat yang sama, publik juga dikejutkan dengan kabar mundurnya tim kuasa hukum Sarwendah yang memunculkan banyak spekulasi baru. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa situasinya justru semakin melebar ke berbagai persoalan? Dan benarkah Ruben mulai menunjukkan batas kesabarannya setelah sekian lama memilih diam? Yuk kita tonton videonya. Anak saya nggak capek nginjek-nginjek badan idolanya. Ya ampun, Paduka Raja mohon izin. Gila. Bang Ruben asli bener-bener makin menyala dan makin gacor. Di tengah bergulirnya proses hukum yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Sarwendah secara mendadak menyatakan mundur dari posisinya sebagai pembela mantan istri presenter tersebut. Aduh repot ya, sekelas pengacara aja bisa mental ya. Gila emang netizen Inta ini nggak kuat. Aku seharian kerja pengen minum dulu ambil dari kulkas. Iya. Nggak tahu kulkasnya punya Ruben. Iya. Gue mau tanya lo, gue mau bertanya, Iya. Lu punya apa? Malu punya dong. Malu punya nggak? Halo, pesan untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak. Engkau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerin lah di medsos. Mending kaya kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Hah? Kayak sih masih mending lah pamer juga. Lah bareng bokeh. Paling benar dicas dulu Ruben Ya sih. Bang Dava. Aku bebas cari minuman gretongan di kulkas. Aku memutuskan untuk minum satu saja untuk jaga image. Hah? Harganya 10.000. Enak banget sekarang bisa ngopi gretongan di rumah Ruben. Nice. Nggak lu telan sekalian bang sama botol-botolnya bang. Pertama-tama kita akan coba cek updatean di akun Instagramnya Bang Ruben nih guys. Katanya si R rajin berdoa tapi kok iri hati dengkinya nggak habis-habis. Selalu menggiring opini publik. Apa nggak capek ya? Emang ada ya orang laki-laki mulutnya lemes. Setauku yang biasanya mulutnya lemes kan perempuan. Dibales dong sama Bang Ruben. Justru karena saya rajin berdoa makanya saya ditunjukin. Dan yang saya iri yang mana ya? Iri kenapa? WKWK jangan over narsis. Coba deh diingat lagi iri yang bagaimana. Masa sih saya lemes? Coba diingat-ingat lagi, tonton lagi. Masih ada kok idolanya kalau lagi live produk sering gak ngatain orang, tahu mengarah atau menyindir. Mau diingetin lagi ya, saya upload hanya mengingatkan aja karena suka pada amnesia dan udah kebablasan main rumah-rumahannya ya. Jadi yang menggiring opini selama saya diam siapa? Masih lupa juga. Jadi saya tetap bangga dengan diri saya walaupun kalian bilang lemes, kayak perempuan, ngondek, atau apa aja lah terserah idolanya, yang terpenting ikutin nikmatin kan keringat saya. Betul. Jadi idolanya disuruh belajar lagi tentang adab. Paham nggak sampai sini? Minimal tahu rasanya batas sabar seseorang juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar sehat hati dan pikiran. Biar anak saya nggak capek nginjek-nginjek badan idolanya. Ya ampun, Paduka Raja mohon izin. Gila. Bang Ruben asli bener-bener makin menyala dan makin gacor. Kan Bang Ruben ini setelah posting 2 video ini kan banyak banget yang nyerang.
Bahkan ada juga yang nge-DM, dibalas sama dia. Selama ini kan dia diem aja. Sekalinya nggak balas, di kebakaran jenggot semua coy. Daripada lo kena ulti Bang Hotman, buat apa ganteng kalau bokeh mah ujung-ujungnya bau tanah. Hari ini publik dikejutkan oleh kuasa hukum Neng Endah yang tiba-tiba mundur. Aduh, kenapa ini coy? Di tengah bergulirnya proses hukum yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Sarwenda secara mendadak menyatakan mundur dari posisinya sebagai pembela mantan istri presenter tersebut. Mundurnya sang pengacara secara tiba-tiba ini sontak memicu spekulasi liar di kalangan publik. Pasalnya selama ini tim hukum terlihat pasang badan dalam meluruskan berbagai tudingan yang menerpa kliennya. Menurut informasi yang beredar, rupanya mundurnya pihak kuasa hukum dipicu oleh kondisi perkara yang dinilai sudah tidak lagi kondusif. Permasalahan yang awalnya fokus pada satu titik kini justru merembet kemana-mana, hingga menyeret persoalan personal, bisnis, hingga isu-isu liar di media sosial yang dinilai mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya. Inilah 3 pemicu utama mundurnya kuasa hukum Sarwenda. Pertama, substansi kasus kabur, perkara melebar ke ranah personal dan eksternal yang tidak relevan. 2, intervensi pihak ketiga, adanya pihak luar yang mencoba mendikte langkah hukum. Ketiga, ketidaknyamanan profesional, lingkungan kerja yang sudah tidak lagi objektif untuk membela klien. Aduh, repot ya, sekelas pengacara aja bisa mental ya. Gila emang netizen Inta ini. Pedes-pedes. Kalau nggak salah pengacara dari Neng Endah ini kan dulu pernah dirujak juga sama netizen gara-gara mantan ayah itu statementnya kan. Kayaknya gara-gara itu kayak guys salah ngomong. Kan yang kritiknya atau yang rujak juga bukan cuman netizen doang. Ada pengacara juga kan. Gue pernah bahas ya waktu itu. Coba belajar lagi katanya. Kamu belajar hukum di mana katanya gitu. Nggak kuat. Capek, baru pulang dari mobil, baru pulang dari jalan-jalan. Iya. Nggak taunya mobil punya Ruben. Aduh. Aku seharian kerja pengen minum dulu, ambil dari kulkas. Iya. Nggak tahu kulkasnya punya Ruben. Iya. Aduh, aku mau dulu. Nggak taunya Apa? kamar punya Ruben. Apalagi ayo. Minyak rambut gak dibahas. Semua punya Ruben. Terus yang lu punya apa, Io? Aduh. Repot. Gue mau tanya lo, gue mau bertanya. Ya. Lu punya apa? Ya punya lah, ya punya apa aja. Kalau semuanya punya Ruben, yang lu punya apa sih? Malu punya dong. Malu punya nggak? Atau nggak punya malu? Parah lo. Aneh ya zaman sekarang ya, ada orang nggak punya malu. Aduh, kalau aku udah deh bubar aja deh, bubar. Waktu itu RO buka channel, terus gedungnya bagus banget tuh di daerah selatan. Nah di situ ada produksi banyak banget. Nah kameramen di situlah dicaparin sama si Jendes. Seriusan? Dicaparin ya kan, tiba-tiba itu orang si Cindo kameramen tuh tiba-tiba bawa mobil mereknya H, bukan A ya, H. Tiba-tiba bawa mobil, kaget dong orang-orang sana, pekerja-pekerja sana kaget. Kok dia bawa mobil? Selidik punya selidik ternyata disimpan nama si Lumpur Lapindo. Ketahuan dong sama RO, marah besar. Disitulah asal muasal si RO ilfil, ternyata gatal ya. Ternyata sosok innocent, sosok lugu, ternyata semua pencitraan. Kalian nih Berarti dulu pernah ada gosip-gosip itu bener kali ya. Pesan monolog Bang Hotman Paris diduga untuk Neng Endah dan CEO. Halo, pesan untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak. Kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu, dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu. Ya, kenapa saya ngomong begini? Karena
Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini, dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerin lah di medsos kebersamaan kamu dengan anak-anak itu, ya, nggak boleh begitu. Mending kaya kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Hah? Di bagian yang ini nih nelak banget tuh ya. Kayak sih masih mending lah pamer juga. Lah bareng bokeh. Kayak kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Hah? Bodi bagus itu hanya ukuran bulan. Begitu si cowok itu nggak punya uang, pasti nggak ada rasa lagi kamu sama dia. Ya, itu saya pernah nangani seorang anggota DPR, mantan anggota DPR yang cantik. Suami keduanya ganteng banget, tapi suami keduanya ganteng banget, tapi dalam hitungan bulan suka minta uang pulsa, minta uang Grab. Bayangin coba di mana harga diri laki-laki, ya. Jadi janganlah pamer. Seganteng apapun badannya, itu cuma darah dan daging, akhirnya jadi bau kalau dia bokeh. Jangan sakiti hati mantan suamimu dengan memamerkan kebahagiaan dan kemewahan kamu bersama dengan cowok barumu atau cowok selingkuhanmu, bersama-sama dengan anakmu di medsos. Aduh, menurut gue sih ini perih banget ya udah. 2 kali berarti Bang Hotman nyindir ya. Ya diduga gitu guys ya. Cuman ngepas gitu ya. Perih banget sih. Memakai properti orang lain untuk keperluan endorsement tanpa izin itu sudah melanggar aturan hukum Indonesia. Siap. Jadi di sini kita harus tahu dulu nih, itu rumah masih atas nama Ruben atau sudah pindah atas nama Wenda ya. Kalau misalnya itu masih atas nama Ruben secara nggak langsung, yang mau memakai endorsement di rumah itu harus atas seizin Ruben. Jadi menurut gua nggak etis dia memakai keperluan endorsement yang komersil, yang dia mendapatkan sesuatu dari video itu, dari properti itu tanpa meminta izin ke pemiliknya. Jadi kayak itu. Wait, kalau menurut gua ya, ini kalau bicara soal kepemilikan rumah, menurut analisa liar gua atau opini gua, ini rumah masih atas nama Bang Ruben. Salah satu yang bisa meyakinkan gua adalah kenapa sih Bang Ruben berani posting video-video CEO itu di akun Instagramnya. Gak mungkin Bang Ruben berani ngelakuin itu, karena kan pasti dia mau posting konsultasi dulu dong ya sama kuasa hukum atau pengacaranya. Oh aman, itu kan rumah ente, gas aja. Kecuali rumah itu sudah berganti nama gitu kan, sudah jadi miliknya si itu kan. Apa panggilan kata netizen mah jendes gitu. Itu bener kayak lu tuh nggak etis banget. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan si Gio itu sekarang pacarnya Wenda, jadi ya sah-sah aja, nggak ada yang sah, nggak ada. Dia masih baru pacar ya, belum sah secara hukum. Ya, jadi itu tetap masih dianggap orang luar yang dia bukan siapa-siapa di rumah itu. Dia hanya tamu di rumah itu, gitu. Jadi kalau misalnya dia memakai sesuatu properti di rumah itu, apapun ya, entah barang sekecil apapun yang dia pakai untuk endorsement di dalam rumah itu harus ada izin dari pemilik rumah itu. Dan dimana yang kita tahu juga anak-anaknya yang pemilik rumah juga masih ada di sana gitu. Jadi benar-benar si Gio ini nggak punya hak sama sekali untuk memakai seluruh properti yang ada di dalam rumah itu, apalagi rumahnya untuk keperluan endorsement atau komersil di rumah itu. Apalagi yang kita tahu di video itu kan sama sekali nggak ada mukanya Wenda di situ. Jadi itu komersil secara pribadi untuk si Gio ya. Dan itu juga diposting bukan di akun sosial medianya Wenda, tetapi itu diposting di akun sosial pribadinya milik si Gio. Jadi otomatis itu endorsement hanya pribadi untuk Gio ya, yang dimana Gio itu memakai propertinya Ruben tanpa seizin Ruben. Jadi Ruben berhak untuk menuntut apa yang udah si Gio lakukan. Dan walaupun sekarang Viti itu udah di take down sama si Gio, tapi tetap aja guys, tetap aja itu sudah terlanjur diposting dan
harusnya si Gio sudah mendapatkan sesuatu dari iklan tersebut ya. Jadi buat Ruben, saran dari gua, ini kan udah kepalang tanggung nih, oke. udah nanggung. Jadi kalau yang nanggung-nanggung tuh nggak enak. Kemana-mana? Ya udah kelarin. Jangan nanggung-nanggung, nggak enak. Ruben berhak untuk menuntut haknya Ruben. Apalagi itu dipakai untuk komersil. Masa dipakai komersil tapi nggak mau bagi-bagi yang punya rumah? Kan nggak mungkin. Contohnya misalnya mau bikin iklan tapi di rumah si A. Ya masa lu nggak izin sama si A? Masa si A itu nggak dapat komisi? Kan gitu. Iya juga ya. Bener apa yang dia omongin, guys. Masuk akal ya kan. At least gue gak bisa klarifikasi, tapi gue punya banyak buku. At least Sarwendut muncul dong live. Mana kita lagi nungguin nih. Keluar dong ya. Banyak bukti. Nah, bukti lo semuanya tuh live birahi. Lo nggak lihat tuh? Muncul dong lo. At least lo muncul dong, Sarwendut. Mana sih, ini sakit katanya ya? Mana lo, bukti apa lo mau keluarin? Buruan bukti lo sekarang, walaupun itu bukti nggak akan mau didengar orang. Kelakuan aja kok bir aja tuh sama si CEO Home Pimpa Ayung Gambreng. Toh bukti lo banyak no, live birahi. Mana lo muncul nggak lo? Buruan. Kita mau komen di live lo. Nanti kita komen. Love you mami yo, papi yo, babi ho. Kena lagi si babi guling dugong. Pedes deh kalau udah ngomong, ampun. Nggak pakai filter, dia mah digas aja udah. Ampun gue mah ya. Lagi ngopok-ngopok apa sih gue mah ya? Aduh. Apa? Geli. Apakah yang geli? Kutanya kok apa yang dipegang itu? Apa coba? Pasti puki besi kamu. Puki besi. Geli, tapi mukanya enak. Geli. Kagol pak, lanjutin pak. Apa sih ini? Kau pikir sampai di sini video-video? Geli tapi tanggung gitu ya. Bakal dikirim orang ini sama aku semua video-video birahi kau. Apa? Geli. Aku tidak ada pegang. Apa itu dipegang si Om Pipa di bawah kau? Jengger ipil kau itu dipegang. Lagian seandainya dipegang pun ngapain kau bilang apa? Geli. Kau diam-diam aja lah, itu kan live ditonton orang. Tahu. Yang nonton kau pun dari anak-anak sampai yang gede. Emang lo kau nih kawi. Cih. Kawi. User berarti pengguna. Oke. Pengguna berarti owner. Oke. Owner berarti CEO. Ngerembet juga. Berarti aku CEO. Bah, jangan merembet bah. Apa jangan-jangan aku CEO ya? Bener, bener aku CEO nih. User pengguna owner CEO. Yes, kok sekali deh. Iya udah. Berarti minum kopi. Kopi di rumah aja. Apa di rumah Ben? Endingnya nancep ngopi di rumah Ben. Para kakak-kakak netizen di seluruh Indonesia, kita semua disuruh boykot sama si adek cheerleaders yang kayak dugong itu. Katanya udah boykot, unfollow aja karena kami ini nggak butuh kalian yang cuman bisa komentar doang, ngetik-ngetik doang. Kagak sadar apa ya, kalau yang beli produk-produk kakaknya itu ya netizen, ya seluruh Indonesia yang beli gitu. Bukan siapa-siapa, kagak mungkin temennya yang kaya itu beli produknya yang abal-abal itu ya. Udahlah, ini masih dugong pada berkoar-koar kayak begini apa nggak bikin netizen pada ini ya keluar gitu tanduknya gitu ya. Udah mana ya gendut, jelek, terus kalau nggak operasi plastik juga udah jeleknya itu di bawah binatang gitu. Perih ya. Banget doi. Ya kalau kata gue mah kagak ada yang bisa dibanggakan gitu dari seorang dugong gitu ya. Kalau emang beneran bisa sendiri gitu ya. Kalau coba deh live ya si dugong live gitu, jangan bawa-bawa anak
mantan suami kakaknya gitu. Iya. Bisa nggak live sendiri gitu kan? Itu aja kagak bisa ya. Siapa sih yang tahu lu ya Dugong? Lu tuh cuma ada bokap. Cuma pembantu maksudnya. Tapi bikin keruh ya. Aduh, ngeri tuh pembantu yang satu itu. Halo Endah, Oke. Abi tadi ningali lipe anak Endah. Endahnya rescue ka netizen, entong macam-macam ka Cici. Soalnya Cici entos bisa maca komenan netizen. Ayeuna mah Cici entos bisa ngaulti netizen. Ih, serem. Oh iya, Terus video yang bebe itu Endah ya, ngomong tahu. kieu entong sok nguruskeun anak batur. Lamun Endah alim berurusan sareng netizen. Oke. Endah tong jadi artis. Kapan aya lipe teh ditonton ku loba jalema Endah. Makana lamun keur lipe teh attitude teh dipake. Iya. Kamu udah leutik. Percuma atuh sakola mahal-mahal lamun teu gablek attitude, teu gablek akhlak. Jawa ge lamun eueuh netizen kan dagangan Endah mau apa yu ea. Jadi Endah entong macam-macam ka netizen mah. Kucing pungut nggak tahu diri. Ah? Seriusan? Si O-nya dipanggil kucing pungut nggak tahu diri. Kebangetan sih kalau si ini ngomong kayak gitu ya. Coba. Pesan buat Onyo ya, nggak apa-apa dikatain kucing pungut. Kucing pungut juga kucing British yang mahal, yang cantik, yang imut, yang bulunya lembut. Daripada yang ngatain Dugong, udah lemaknya di mana-mana, mulutnya kotor, jijik banget. Cuy. Dugong. Habis lo, Gong. Habis lo, Gong. Masalah CEO tambah rame ya. 200 juta belum kelar, sekarang iklan di rumah orang. Iya. Iklan kopi, iklan kacang. Gimana ya? Ini banyak banget yang parodi nanti terakhir ya. Apa-apalah, suka-suka orang lah ya. Iya. Minimal dia kerja dikit kelihatannya. Oh. Daripada nganggur banget. Yo. Biar kelihatan kerja aja gitu, Bang. 1. Minjem properti rumah untuk endorsement. 2. Lengkap dengan mobilnya. Untuk apa? Keperluan endorsement juga. Kita aja mau foto pre-wed di tempat orang, itu pasti kita bayar atau memberikan benefit ke orang yang kita pinjemin itu tempatnya. Makanya sebenarnya terkait rumah ini harus ditekankan sih, sebenarnya ini tuh rumah siapa? Apakah sudah pure 100% punyanya si SW atau masih punyanya RO. Tapi kalau misalnya masih kepemilikan di RO, harusnya RO berhak untuk menuntut benefit terkait dengan peminjaman properti tersebut. Atau kalau misalnya tidak mau untuk berbagi benefit atau tidak mau bayar, at least izin secara lisan. Yuk lebih bijak lagi, apalagi konten tersebut itu menghasilkan uang. Secara etika menurut aku nggak etis sih make properti milik orang lain tapi kita nggak izin terlebih dahulu. Ya juga sih, kemarin juga banyak komentar netizen kan. Itu yang punya properti bisa itu nuntut katanya gitu. Ya kalau bisa, why not? Kenapa nggak digas aja? Wenda laki lu noh diposting lagi sama mantan laki lu noh, kata gua. Lagian macem-macem aja sih orang mah endorsement tuh di rumah sendiri, pakai mobil sendiri. Gimana sih? Pakai mobil orang? Ah, elah. Masa iya CEO 2000 toko nggak bisa punya mobil, nggak bisa punya rumah? Gimana sih? Elah, 2000 toko pasti gajinya gede dong per hari. Gede dong. Apalagi kan ditambahin lagi dengan live kan. Ini kan brandnya nih, ini kan. Mana ini gua suka banget lagi kata gua nih ya, brand Mayasi. Nggak usah ngendorse dia. Nggak usah, lo mending ngendorse gua aja. Serius, ini makanan kesukaan gua. Jangan sampai makanan lu ini nggak gua beli lagi gara-gara tuh laki tuh, ya kan? Suka gue. Kalau semisal lu ngendorse gua ya, Mayasi ya, gua nggak bakalan tuh bikin videonya tuh pakai rumah orang, pakai mobil orang. Nggak bakalan gue. Gue punya rumah sendiri, ya walaupun nggak segedenya punya dia. Gue punya mobil, ya walaupun nggak sebagus punya dia. Yang penting kan gue pakai properti sendiri, ya guys ya. Lagian kalau semisal udah diposting satu kali nih, malu ngapa? Minta maaf kek, apa kek, segala macam. Minimal kudu diposting berapa kali lagi tuh? 7. Ah, baru minta maaf kata gua. Tapi nggak tahu juga sih. Atau Mayasi bisa kali ya kan? Masuk sini nih endorse ya kan? Kan kalau pajangannya gelas putih terus bosan kali ya kan? Bisa kali pajang di sini kali ya kan? Hari ini
Publik dikejutkan oleh kuasa hukum Sarwenda yang tiba-tiba mundur. Ruben peringatkan Cio agar tidak menggunakan fasilitas rumahnya. Oke, yang akan saya bahas di sini adalah pengacaranya. Kenapa ini? Kuasa hukumnya kenapa tiba-tiba mundur? Apakah takut dengan netizen yang sangat luar biasa membela Ruben mati-matian untuk membelanya dan kena mental, atau bagaimana? Bisa jadi Bang, karena kena mental ketika Bang. netizen sudah beraksi, memang itu sangat luar biasa. Kalian pasti sulit untuk bisa tidak mendapatkan tekanan. Itu sulit. Makanya ketika ingin tidak dimusuhi oleh netizen, kembalilah ke seperti semula. Perbaiki, omongin baik-baik, pasti beres. Netizen walaupun julidnya minta ampun, mereka sangat-sangat pemberi maaf yang sangat-sangat legowo dan bisa memaafkan semua ini, ya enggak sih? Makin dirujakin netizen malah kayak semakin nantangin kan kalau gue perhatiin gitu. Alias sekarang gue mau mulai dari awal lagi tuh kayaknya berat itu guys. Apa sih? Apa sih gue? Sabar Wen, aku yakin karir kamu pasti bersinar ke depannya. Semua akan indah pada waktunya. Jangan dengerin netizen yang cuma bisa nyinyir doang. Tuhan bersama orang-orang yang baik. Tetap semangat ya Wen dicagur. Suwe lo komentarnya, gue panjang lebar gue baca ya. Urusan lewat ya sama Rizka bawa gosip baru. Ya ex kameramen ya. Kalian dulu segan karena ada Ruben kan? Setelah seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Daripada ngopi di luar, mending ngopi di rumah aja sih. Awas jangan sampai salah pilih kopi. Jangan pilih hanya dari penampilannya saja. Stop dulu. Oh ini maksudnya iklan gaya-gaya ala CEO. Oke. Cuman bedanya kalau CEO kan kopinya kopi kaleng. Kalau ini beda, ini kopi saset. Coba gue salpok nih kopinya kok beda. Rasa mokondo, rasa nggak tahu malu, rasa nggak tahu diri, dan rasa numpang. Oh ada ya merek kopi ini. Pilih varian, punya harga diri Rasa dan pria tanggung sejati. jawab. Memang paling enak itu makan kacang sambil minum kopi bikinan istri sendiri. Duduk di sofa yang beli sendiri dan di rumah yang beli sendiri. Udah nggak usah main pok. Emang benar? Katanya nih kopi ya ada varian baru. Varian numpang-numpangnya katanya. Varian numpang katanya. Emang begitu? Kopi varian numpang. Varian numpang apa sih? Itu perpaduan apa? Izin bertanya dengan nada apa ya? Nada CEO. Enak kok guys. Nah ya, enak banget. Oh ya enak lah orang kopi numpang. Mau ngopi di luar tapi jalan macet, malah bikin makin pusing. Gila. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Kamu siapa? Mau ngopi di luar. Masuk rumah orang aja lu bang. Domelin kan lu bang. Paling benar recharge di rumah Ruben Ya sih. Bang Dava. Aku bebas cari minuman gretongan di kulkas. Aku memutuskan untuk minum satu saja untuk jaga image. Hah? Harganya 10.000. Enak banget sekarang bisa ngopi gretongan di rumah Ruben. Nice. Nggak lu telan sekalian bang sama botol-botolnya bang. Gue kece dari lahir, ya beginilah udah takdir. Sekali kaki langsung mahir, bukan culat, bukan cehir. Oh anjir angle-nya dapat lo bang. Baik dari pohon kabir, udah keren. Gue yang ngomong, gue yang ngabur, gue yang itik, gue yang zombie. Malah suap-suapan lu duduk belakang yang nyetir sampai.
supir. Ini dia. Lu supir lu. Lu supir. Anterin mau kemana? Oh, kurang ajar lu. Gue kira lu CEO-nya, lu ternyata supir lu. Bisa ya kakak ya. Sudah cakap kakak terima kasih ya Kiki. Dikirim kapan kak tadi pagi? Aku sudah cakap kakak sering lihat. Kalau kamu cakap tadi pagi, udah pengiriman kakaknya di hari ini. Bisa dalam mata kakak ya? Bisa kak, bisa call, bisa. Terima kasih kakak apa ya. Ada telepon nih guys, sudah kita terima. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Aku mau konfirmasi dulu, aku udah beli jamnya bisa dipakai buat latihan renang sampai ikan paus. Oh iya, ketemu family ya. Teman-teman, setelah mengikuti seluruh pembahasan dalam video ini, kalau saya pribadi melihat bahwa yang terjadi sekarang sudah jauh lebih besar dibanding sekadar persoalan endorsement, sindiran media sosial, atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Menurut saya, yang paling menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana persepsi publik mulai berubah dari waktu ke waktu. Dulu mungkin banyak orang yang memilih menunggu dan melihat perkembangan situasi. Namun sekarang, setiap tindakan, unggahan, komentar, bahkan hal-hal kecil yang muncul di media sosial langsung menjadi bahan pembahasan yang sangat besar. Kalau saya jujur, sebagai konten kreator yang mengikuti perkembangan kasus ini, saya melihat Ruben sekarang berada pada posisi yang berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Dahulu, ia lebih sering memilih diam. Bahkan banyak orang menilai Ruben terlalu diam ketika berbagai tudingan, sindiran, ataupun narasi tertentu beredar di media sosial. Tetapi belakangan ini, saya melihat Ruben mulai menunjukkan respons yang lebih terbuka. Entah itu melalui unggahan, sindiran, ataupun balasan terhadap komentar-komentar yang dianggap sudah melewati batas. Dan saya rasa itu yang membuat banyak netizen merasa kaget, karena ketika seseorang yang biasanya diam mulai berbicara, dampaknya memang seringkali lebih besar dibanding orang yang dari awal sudah vokal. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa situasi ini sebenarnya tidak menguntungkan siapapun. Ketika sebuah persoalan pribadi terus-menerus dikonsumsi publik, pada akhirnya semua pihak akan terkena dampaknya, baik dari sisi citra, mental, hubungan keluarga, maupun kehidupan sehari-hari. Yang cukup menarik perhatian saya adalah kabar mundurnya kuasa hukum Sarwenda. Terlepas dari apa alasan sebenarnya, tentu hanya pihak terkait yang mengetahui secara pasti. Namun sebagai orang yang mengikuti pemberitaan ini, saya melihat bahwa hal tersebut menunjukkan betapa kompleksnya situasi yang sedang terjadi. Karena biasanya sebuah perkara akan lebih mudah ditangani apabila fokus pada substansi utama. Tetapi ketika pembahasannya melebar kemana-mana, mulai dari urusan pribadi, media sosial, opini netizen, bisnis, hingga berbagai spekulasi, tentu suasananya menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Saya juga melihat netizen Indonesia memang memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Kadang-kadang bahkan lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Ketika netizen sudah memiliki pandangan tertentu terhadap sebuah kasus, maka apapun yang dilakukan pihak terkait akan selalu mendapatkan sorotan. Bahkan tindakan yang sebenarnya biasa saja bisa menjadi viral hanya karena publik sedang fokus memperhatikannya. Kalau ditanya pendapat pribadi saya mengenai polemik penggunaan fasilitas rumah untuk kebutuhan promosi atau endorsement, saya merasa bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana apabila seluruh pihak memiliki komunikasi yang baik. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun, ketika kita menggunakan properti milik orang lain untuk kepentingan tertentu, biasanya ada bentuk izin atau komunikasi terlebih dahulu. Itu yang menurut saya menjadi poin penting. Namun saya juga menyadari bahwa kita sebagai penonton hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Banyak hal yang mungkin tidak diketahui publik, banyak percakapan, kesepakatan, ataupun kondisi yang terjadi di balik layar yang tidak pernah muncul ke media sosial. Karena itulah saya selalu berusaha tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan mutlak. Yang saya rasakan setelah melihat perkembangan ini adalah publik sekarang lebih tertarik pada sikap dibanding sekadar pernyataan. Orang tidak hanya melihat apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga bagaimana seseorang bersikap. Dan saya melihat banyak netizen yang memberikan simpati kepada Ruben karena mereka menganggap Ruben berusaha menjaga sikap dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mulai memberikan respons. Benar atau salahnya tentu bisa diperdebatkan, tetapi persepsi publik memang sering terbentuk dari hal-hal seperti itu.
Saya juga merasa sangat disayangkan apabila konflik ini terus berlarut-larut, karena pada akhirnya yang paling penting bukanlah memenangkan opini publik, melainkan bagaimana semua pihak bisa menjalani hidup dengan tenang. Apalagi di dalamnya ada keluarga dan anak-anak yang tentu tidak seharusnya menjadi sasaran komentar negatif dari siapapun. Menurut saya, semakin lama sebuah konflik dipelihara di media sosial, semakin sulit pula untuk mengakhirinya. Karena setiap hari akan muncul narasi baru, spekulasi baru, dan potongan-potongan informasi baru yang memancing reaksi publik. Akibatnya, persoalan yang awalnya sederhana bisa berkembang menjadi sangat besar. Kalau saya boleh memberikan pandangan pribadi, saya justru berharap seluruh pihak mulai fokus pada langkah ke depan dibanding terus membahas masa lalu. Karena sehebat apapun seseorang membela diri di media sosial, pada akhirnya publik akan menilai dari tindakan nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan khusus untuk Ruben, saya melihat bahwa saat ini banyak orang sedang memperhatikan setiap langkahnya. Dukungan yang ia terima juga terlihat cukup besar. Tetapi dukungan publik tentu harus dijaga dengan sikap yang baik dan bijaksana. Karena simpati publik bisa datang dengan cepat, tetapi juga bisa berubah dengan cepat apabila seseorang tidak berhati-hati. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa semua pembahasan dalam video ini tentu merupakan bagian dari informasi dan opini yang beredar di ruang publik. Kita sebagai penonton sebaiknya tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Jangan mudah percaya pada satu sumber saja, jangan mudah terprovokasi, dan jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling menghina satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, di balik semua pemberitaan ini ada manusia, ada keluarga, dan ada kehidupan nyata yang sedang mereka jalani. Kita boleh mengkritik, boleh berpendapat, boleh mendukung pihak tertentu, tetapi tetap harus menjaga etika dan batasan. Itulah pendapat saya setelah mengikuti perkembangan terbaru yang sedang ramai dibahas ini. Menurut saya, kasus ini masih sangat mungkin menghadirkan babak-babak baru ke depannya. Jadi menarik untuk kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah situasi akan semakin memanas atau justru mulai menemukan titik penyelesaian yang lebih baik untuk semua pihak. Kalau kalian sendiri bagaimana pendapatnya? Apakah kalian setuju dengan langkah yang diambil Ruben belakangan ini atau kalian memiliki pandangan yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap santun dan saling menghormati ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.